Sebelum itu dimulai, saya persilahkan kepala sekolah untuk mengangkat dan saya persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membacakan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bicara sekolah saya akan dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan, yaitu tentang budaya positif. Pertanyaan pemantik ya, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Ada yang berpendapat? Kenapa setuju? Belum? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ini pernyataannya nanti akan berubah ya. Pendapatnya setuju atau tidak setelah melihat presentasi ini. Tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, katanya itu disiplina yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu belajar dari bahasa Latin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang terjadi di kita ya. Biasanya disiplin itu merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain, bukan motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian di sini ada disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dirna dosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, yang sedang saat ini digandrungan oleh pemerintah. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila, yaitu siswanya harus mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Kemudian yang keempat ada berkebinekaan global. Ya. Selanjutnya adalah gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi siswa sekarang itu dituntut sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 ini. Kemudian disiplin positif. Disiplin diri dapat diartikan sebagai tindakan atau tanggung jawab dalam mengontrol dirinya, yaitu untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Disiplin sendiri harus muncul dari diri sendiri, sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar. Ya. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar ya kepada peserta didik supaya dapat memunculkan motivasinya itu dari diri sendiri, bukan karena dari peraturan yang ada.
belajar. Nah, biasanya contohnya itu pada siswa SD ya, mereka itu motivasinya karena dapat bintang, ya dapat bintang jadi pada semangat. Nah, kemudian ada motivasi internal. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini biasanya pada kelas 12 ya, yang mulai ada motivasi internalnya. Nah, ini ya, ini Bapak siapa yang tahu? Bapak Ki Hajar Dewantara. Sosok ini adalah sosok Bapak pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Ya, jadi intinya itu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi harus buat dari diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini tadi ada hukuman ya. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ada yang mempunyai contoh? Biasanya kita menghukum peserta didik dengan cara apa yang bedakan? Itu tidak ada kesepakatan. Kalau bertengkar biasanya guru suka apa? Anaknya langsung dihukum ya. Contohnya apa kalau menghukum peserta didik? Disuruh push-up, dihukum, terus disekap di luar. Nah, di sini ada hukuman. Tuh, bisa dibaca ya. Mijam kurang menguasai pelajaran matematika. Intinya gitu, dia kurang mempelajari pelajaran matematika. Nah, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi dia nggak suka matematika, sedangkan guru menjelaskan. Jadi dia hanya nulis di buku, menggambar. Kemudian Pak Ujang menanyakan pertanyaan. Guru tersebut Pak Ujang menanyakan kepada Mijam, sehingga Mijam ini menjadi gugur dan tak sengaja menjatuhkan tas dan kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Mijam yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Ujang pada saat itu membiarkan teman-temannya Mijam menertawakan Mijam yang tergagap atau malu luar biasa, dan malahan minta Mijam untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil apa tuh? Ya, sambil menunjuk hidungnya ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Ujang. Kelas semakin gaduh ya, jadi anak-anak lain menertawakan melihat Mijam di depan kelas memegang ujung pensilnya. Menurut Ibu Bapak Guru di sini, apakah setuju dengan tindakan Pak Ujang? Tidak, kenapa? Iya, ya betul Ibu, terima kasih masukannya. Jadi kita tidak setuju ya. Biasanya guru matematika seperti ini tuh jangan kita dulu ya, jangan SD, sehingga kita jadi trauma kalau lagi belajar matematika. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Ujang terhadap Mijam adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa? Ingat hukuman itu kan
Dan apa? Karena tidak memakai masker jadi disuruh push up. Konsekuensi. Dan sebelah sini apa konsekuensi atau hukuman? Oh, hukuman ya. Nah, yang lain konsekuensi. Yang keempat, menggantikan tugas teman yang telah mencoret-coret. Dia mau tahu yang pasti konsekuensi. Karena kan dia udah mencoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis pada senggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Ini harusnya murid disuruh tidak menggunakan sepatunya karena dia memakai sepatu warna merah. Jadi sepatunya sudah dibuka sehingga disuruh sama guru sepatunya jangan pakai sepatu itu. Menurut ibu bapak itu mana konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian ini yang terakhir ya.
selesai. Ibu dengar katanya kamu belum sama sekali bimbingan. Oh iya Bu, mohon maaf, saya belum bimbingan karena rumah saya ketinggalan di taksi Bu. Saya juga agak kurang bersemangat dalam mengerjakan laporan itu. Memang ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita pasti mengalami hal merasa capek, males. Namun kita harus mempunyai solusinya. Ibu tahu, pasti kamu mempunyai alasan kenapa kamu belum sama sekali bimbingan. Ibu pengen dengar. Ya Bu, saya tuh bingung mau mulai dari mana mengerjakannya. Terus akhir-akhir ini saya juga sibuk di Karang Taruna mempersiapkan 17 Agustus perlombaan nanti. Kamu sangat aktif sekali ya. Memang Karang Taruna itu bagus. Selain melatih rasa kekeluargaan dengan lingkungan sekitar, kemudian melatih juga kamu dalam hal berkomunikasi, leadership, dan lain sebagainya. Namun, apakah ada hal yang bisa merugikan dirimu dan orang lain jika kamu hanya fokus pada Karang Taruna? Ya Bu, itu laporan saya terbengkalai. Iya. Apakah keyakinan kelas yang telah disepakati dan kamu langgar? Ya Bu, saya langgar. Apa bentuknya? Tentunya itu rasa tanggung jawab. Ya. Menurutmu tanggung jawab itu sangat penting? Penting sekali Bu. Ya. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kamu akan memperbaikinya? Ya Bu, saya akan memperbaikinya. Saya akan mulai dari besok sepulang sekolah, saya akan mengambil jurnal saya di taksi, lalu saya akan memanggil pembimbing saya. Ya. Bagus tindakannya. Semoga segera terlaksana ya. Ya Bu. Sekarang kamu boleh bergabung lagi dengan teman-temanmu yang lain di kelas. Terima Baik. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Farijal Firmansyah, saya dari kelas 12 BPKP 4. Saat ini saya sedang merasakan bahagia dan bangga juga karena Ibu mengajak saya ikut serta dalam praktek segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu mengapa alasan Ibu memanggilmu ke sini? Tahu Bu, membahas kejadian tadi ya Bu, yang di kelas yang menginginkan ulangi. Ya. Apakah menurutmu perbuatan tadi terpuji? Tidak Bu, saya minta maaf, saya salah. Apa alasan melakukan hal tersebut? Saya kurang suka pada dia Bu, karena nilai di setiap mata pelajarannya semuanya pada bagus dan juga dia selalu mengejek nilai saya. Ibu paham perasaanmu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, seperti merobek bukunya atau tidak mengembalikan lagi buku tersebut. Tidak Bu, Menurutmu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? menghormati antar teman Bu. Menurutmu menghormati antar teman itu apakah penting? Penting. Baik, kalau menurutmu itu penting, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Sabar Bu, Ya. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan tadi? bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan meminta maaf pada dia dan saya akan lebih sabar lagi. Ya, bagus. Tepat sekali tindakannya. Tetap semangat ya. Jangan kembali lagi seperti tadi. Sekarang kembali lagi kelas dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Siti Nur Hamibah. Saya dari kelas 12 OTKP 4. Hari ini saya sangat senang karena Ibu telah melibatkan saya dalam praktek segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan tadi, kan siswa itu dia tuh ibunya itu lihat dari data. Nah, pas di data ternyata siswanya itu belum
dan kita nggak langsung ngejar salah, biarkan dia yang sadar sendiri bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Guru nanya gini, kamu tahu nggak apa yang kita telah sepakati sebelumnya di sekolah? Lanjut Bu. Nah, segitiga restitusi beres sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan antara siswa dan guru, bukan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah ada yang tahu? Peraturannya itu untuk seluruh siswa ya. Kalau keyakinan kelas itu antara guru dan kelas-kelas itu, jadi tiap kelas itu berbeda. Tidak membuang sampah. Nah, kata-kata itu harusnya diubah ya. Jadi apa kalimat positifnya? Ya, pokoknya biasanya jangan ya. Ya, biasanya lebih positif lagi. Kata seperti ini, kebersihan menjadi tanggung jawab seluruh siswa. Ini peraturan versus keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan tempatnya, diubah ke dalam keyakinan kelas. Apa? Itunya tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya itu apa? Ya, kalau rajin di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran apa? Ya, kalau ini dilarang melakukan kekerasan apa? Ya. Ini kalau misalkan kita contoh, misalkan keluar, kenapa kalau berkendara harus memakai helm? Apa itu? Keselamatan ya. Terus kenapa kita harus memakai masker juga ketika di jalan? Kesehatan. Ini juga kayak bergantian atau menunggu giliran. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Kalau kita berbaris itu biasanya apa keyakinan kelasnya? Tertib. Ya. Ini mah kalau udah belajar tentang kebutuhan bertahan hidup, biasanya apa kebutuhan bertahan hidup yang pertama? Apa aja Ibu biar ngantuk? Kebutuhan awal apa? Makan, apa lagi? Minum. Terus pakaian masih yang mana? Ya, yang satu. Iya. Primer ya, primer. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu bapak perlu nggak kasih sayang, rasa diterima? Perlu. Kenapa Pintan? Perlu nggak? Oh perlu. Berarti ada alasannya? Ya. Ada yang mau menjelaskan? Siapa? Ya. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial ingin juga ya ada yang sayang dan diterima juga sama kelompok, kayak di kelas ini, terus kayak di keluarga. Kalau misalkan kita nggak ada yang peduli, gimana rasanya?
jutek, siswanya akan ringan. Ya jangan ya. Jadi biasanya posisi kita itu sebagai pemain, tapi posisi kontrol sebagai teman itu juga harus dijauhi. Ya, ya kenapa ada yang mau menjelaskan? Ya, ya. Jadi siswanya itu jadi kurang menghormati. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Ya. Kemudian posisi teman juga, misalkan kalau saya sebagai posisi dengan guru sebagai teman, terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latin Belinda Pujianti, guru akuntansi dari SMK Cendekia Paseh, sekaligus rekan dari Ibu Cucu Lestari. Pemaparan materi yang telah disampaikan sangat mudah untuk dipahami, diantaranya mengenai disiplin positif, yang merupakan pendekatan pengajaran yang dapat membantu anak-anak untuk belajar dan berkembang, menumbuhkan kedisiplinan pada anak tanpa menggunakan hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif lebih efektif daripada hukuman karena mendorong anak untuk mentaati aturan secara sadar dan bersifat preventif. Disiplin positif juga fokus pada apa yang kita harapkan anak pelajari dan bagaimana untuk membantunya belajar. Selain materi mengenai disiplin positif, adapun pemaparan materi mengenai segitiga restitusi, yaitu sebuah konsep yang menggabungkan ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki diri dan mewujudkan disiplin. Segitiga restitusi bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu Lestari dan tim CGP yang sudah menyampaikan materi yang sangat mudah untuk dipahami, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariah dan sukses selalu untuk Ibu Cucu Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cicak Saifullah. Saya rekan dari Ibu Cucu Lestari. Budaya positif yang kemarin dipresentasikan sangat baik. Semoga setelah ini kita bisa mengaplikasikannya di sekolah secara konsisten. Dan untuk Ibu Cucu, semangat terus, semoga bisa menginspirasi rekan-rekan di sekolah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Odituk Santri SPDM, Kepala SMK Muhammadiyah Majalaya Kabupaten Bandung. Saya sangat mengapresiasi adanya diseminasi budaya positif. Semoga setelah ini budaya positif di lingkungan sekolah kita semakin meningkat. Sukses terus untuk para calon guru pimpinan angkatan 11, Ibu Emma dan Ibu Cucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sofianisa dan saya Lina Nurul Syadia. Kami mahasiswa Yayasan Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Pendidikan Matematika dan Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Kami sedang KKN dan salah satu program kami yaitu mengajar di SMK Cendekia Paseh. Kami telah mengikuti diseminasi budaya positif karena menambah wawasan kami sebagai calon guru juga. Materi-materi yang disampaikan juga sangat bermanfaat dan yang paling saya sukai adalah 5 posisi kontrol. Terima kasih. Akhir kata, semoga pendidikan guru penegaknya dilancarkan. Ibu menggerakkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Aljara. Saya mahasiswa Universitas Maksum semester 6 jurusan Bimbingan dan Konseling yang sedang melaksanakan KKN dan salah satu kegiatannya adalah mengajar di SMK Cendekia Paseh. Saya sangat senang bisa mengikuti paparan budaya positif di sekolah. Materinya bagus-bagus dan bermanfaat. Adapun teori yang pertama yaitu teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adapun teori yang kedua yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun teori yang ketiga ada 5 posisi kontrol, dan teori yang keempat ada keyakinan kelas. Materi-materi ini bisa menginspirasi saya ketika menjadi guru harus bagaimana. Kemudian budaya positif ini akan memberikan hal bagus bagi peserta didik jika dilakukan secara terus-menerus. Sukses terus ya untuk Bu Cucu Lestari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Nurfaizah. Saya guru BK di SMK Muhammadiyah Majalaya. Pemaparan materi yang telah disampaikan sangat insightful, terlebih mengenai disiplin positif. Karena penggunaan hukuman di era sekarang ini bukan hal yang pantas untuk dijadikan sebagai metode untuk mendidik atau mendisiplinkan peserta didik. Tapi supaya sadar akan disiplin, tapi kesadaran pribadi untuk memiliki sifat yang disiplin merupakan cita-cita kami
Guru BK pastinya bukan hukuman-hukuman yang membuat peserta didik takut dan trauma, melainkan kesadaran individu akan hal yang baik dan berguna untuk dirinya sendiri. Selain dari menghilangkan hukuman-hukuman fisik yang belum tentu berdaya guna dan ramah untuk mental, penjelasan materi mengenai segitiga restitusi juga sangat jelas dan apik disampaikan oleh tim. Di lain sisi, kita juga bisa mengetahui efek dari hukuman untuk anak, tapi juga kita dipaparkan solusinya. Bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi dalam studi kasus dengan contoh kasus yang biasa terjadi di SMK Muhammadiyah Majalaya. Semoga dan tim CGP yang sudah memaparkan materi, ilmu yang telah disampaikan menjadi pahala jariah dan sukses, semakin inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Tidak
tanggung jawab bersama. Ya, ya. Kebersihan. Yang nomor 3 di sini. Belajar lebih rajin dan mengerjakan tepat waktu. Nah, ada yang berpendapat kalimat positifnya apa? Belajar dengan rajin katanya. Ya, silakan saja. Disiplin. Oh, disiplin. Bisa dipanjangin kata-katanya apa? Disiplin dalam mengerjakan tugas dan menepati waktu. Jadi di sini disiplin mengerjakan tugas. Ya. Selanjutnya ini yang ketiga ada dari Naila, tidak berisik saat pembelajaran. Nah, kira-kira ada yang berpendapat kalimat positifnya apa? Silakan. Saling menghargai ketika pembelajaran. Siap. Menghargai ketika pembelajaran. Kemudian ini selanjutnya, ini setelah dilihat ada satu lagi yang berbeda ya, tidak boleh menggunakan handphone saat pembelajaran kecuali guru menyuruh. Kira-kira kalimat positifnya ada yang mau berpendapat? Ibu, jadi boleh menggunakan handphone saat diperlukan. Oh. Ya. Yang kelima, boleh menggunakan saat diperlukan. Ya, di sini ya ada 5 kalimat positif dari pendapat kalian yang tadi udah banyak, tapi pas ketika dilihat itu hampir sama ya. Dan ini rangkumannya. Yang pertama, saling tolong menolong dan menghargai. Yang kedua, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Yang ketiga apa? Coba baca, Nabila. Disiplin mengerjakan tugas. Ya. Yang keempat apa? Coba Epi. Saling menghargai ketika pembelajaran. Ya. Kemudian yang kelima, barang-barang apa? Boleh menggunakan handphone saat diperlukan. Nah, kan ini udah ada kalimat positif dari pendapat kalian. Yang ketiga, kita buat nilai. Jadi misalkan dari nomor 1 nilainya itu apa? Ya, contoh, saling tolong menolong menghargai, nilainya apa? Tolong menolong. Yang kedua, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Apa nilainya? Tanggung jawab. Jawab. Yang ketiga, disiplin mengerjakan tugas. Disiplin